Nabi wasli jami'an dhanbihi wa sayyidi Nabi wasli umur al-muslimin Rabbana ya dawla bil Mustafa khair mala irfa'anil khalqil bala fa innahu ajib du'ana rabbana kama wa'ata watina wa la tu'akhid man jana fa anta bil afwi qamin Rabbana ya dawla bil Mustafa khair mala irfa'anil khalqil bala fa innahum da'wat ma'in waghfir lana dhunubana wastur lana uyubana wakshif lana kurubana amin ya rabbal alamin Rabbana ya dawla bil Mustafa khair mala irfa'anil khalqil bala fa innahum da'wat ma'in summa salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi wal kiram wa sahbihi wa tabi'in Rabbana ya dawla bil Mustafa khairil bala irfa'anil khalqil bala fa innahum da'wat ma'in al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi kitabihil karim ba'da qawli a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sadaqallahul 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qail man adzama maulidi wajabat lahu syafa'ati au kama qala Dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai ingkang tansah kawula dawuh-dawuhipun dumateng sesepuh haji sepuh ini sepuh ingkang tansah kawula takbini piraos sedaya ingkang berbahagia. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged makempal wonten masjid menika. Mugi-mugi pakempalan kula panjenengan sedaya menika kala mangke leres-leres tunggaling pakempalan ingkang pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kanthi wontenipun pakempalan kula panjenengan sedaya menika kala mangke benjang wonten yaumul kiamah kula panjenengan sedaya tergolong tiyang-tiyang ingkang pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kados ingkang didhawuhaken wonten hadis wonten ngajeng kala wau didhawuhaken kaliyan Rasul man adzama maulidi wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku maka orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku. Niki wonten mriki lek kula panjenengan ngaturaken kaitanipun kalih hadis menika. Hadis niku banyak sekali ulama yang mengutarakan bahwa hadis itu hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif niki kagem fadhailul amal itu boleh kita lakukan. Niki mila saking menika kita berharap insya Allah dengan mengagungkan hari kelahiran Rasul niki kula panjenengan sangat berharap agar nanti di yaumul kiamah kita semuanya mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Wonten mriki kaitanipun kalih menika lek kula panjenengan sedaya ngaturaken kaitanipun dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi niki mek dawuh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dawuhipun Maulid Nabi itu ya bermacam-macam. Kalau Maulid Nabi apakah itu bid'ah? Tidak.
Karena napa didawaken kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Niki dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, kul bi fadlillah, katakanlah ya Muhammad, bi fadlillahi, dengan fadl Allah. Niki wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya Allah. Fa bidzalika, dan dengan semua ini falyafrahu, maka berbahagialah. Terus wonten mriki kanthi rawuhipun Rasulillah, kanthi dhahiripun Rasulillah, kanthi hadiripun Rasulillah, kula panjenengan sedaya kakure donga. Namun sing benten ten mriki lek ndewaken sing dados masalah bungah kula jenengan sedaya niku kados pundi. Ini semua para ulama untuk menghormat hari kelahiran Rasul berbeda-beda. Contohipun kemawon ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari Isnin dan hari Khamis. Ketika saat itu pula Rasulullah ditanya, kenapa kau puasa di hari Isnin ya Rasul? Jawab Rasul, karena hari Isnin itu hari kelahiran saya, sehingga aku menghormat hari kelahiran dengan menjalankan puasa. Kenapa kok seperti itu? Karena aku sangat bangga di hari kelahiranku aku dalam keadaan ibadah. Yaitu dengan adanya puasa kalau mau. Tapi yang terbanyak saking masyarakat kula panjenengan sedaya ketika napa ngawontenaken Maulid Nabi siam napa caos bareng. Pakiran napa siam. Niki ten masyarakat kula jenengan malah boten siam tapi malah caos bareng. Dan niki kados pundi kok boten sami kalian Rasul. Niki dawuhipun para ulama di sini. Karena apa? Kita menghormat hari kelahiran Rasul tidak harus dengan puasa, tapi bagaimana dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah pun juga merupakan satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang bagus itu di dalam Maulid Nabi bukan makan-makannya, tidak. Tapi bagaimana kita di situ mendengarkan sirah nabawiyah, kita mendengarkan sejarah Nabi. Yang saat ini sejarah Nabi di pesantren itu sudah mulai mau dihilangkan, sehingga anak-anak itu tidak akan memiliki qudwah. Rasulullah itu bagaimana, akhlak Rasul itu bagaimana. Niki pesantren-pesantren itu sampai mulai dicari saat ini. Terus wonten kata yang wonten pesantren iki nek sampun ngapalaken Quran enggak pernah baca sirah Nabawi. Nah, padahal tentu budayipun Sayyid Muhammad Al-Maliki, kenapa kita membaca sirah Nabawi? Mulai dulu hari kelahiran Rasul ya seperti itu. Hari kelahirannya selalu disebut dengan tahun gajah. Mboten enten nek sing rumiyin tahun gajah sakniki malih tahun unta, tidak ada ya selamanya dikatakan seperti itu. Amul fil. Tapi kenapa kok selalu diulang-ulang? Niki lek dawaken dawuh Sayyid Muhammad Al-Maliki, agar kita semua itu memiliki satu tuntunan yang saat itu benar-benar bisa menjadi tulodo. Niki lek dawaken ngaten menika, mboten kados putra kula panjenengan sedaya saat niki keranten mboten nate pirsa sirah Nabawi. Bagaimana Rasulullah itu tadi menata tubuhnya? Bagaimana Rasulullah itu tadi lek dawaken memotong rambut? Iki lare sakniki motong rambut niku idolanya bukan Rasulullah. Bahkan anak-anak wanita itu tidak ada yang mengidola dengan Siti Fatimah, itu tidak ada. Padahal nanti tidak ada seorang wanita yang masuk surga kecuali berada di belakang Siti Fatimah, karena yang membawa bendera wanita yang masuk surga itu adalah Siti Fatimah. Tapi nggak ada yang cinta dengan Siti Fatimah, itu nggak ada. Kalau cinta Rasul, Fatimah biasanya ditinggalkan. Bahkan dia tidak kenal siapa itu Fatimah. Pada pernah suatu saat ketika Rasulullah bertemu dengan Siti Fatimah, Rasulullah saat itu pula menceritakan tentang siksa akhirat, menerangkan tentang nanti di akhirat itu bagaimana. Saat itu pula Rasulullah langsung menceritakan, kalau engkau ingin tahu bahwa nanti ketika seseorang itu melewati Siratal Mustaqim, dan doakan Siratal Mustaqim niki kalau wau jisrun mamdudun ala matni jahannam, dan doakan wonten mriki napa suatu wal niki jembatan dibentangkan di atas api neraka jahanam. Ataddu minas sa'ari wa ahaddu minas syaifi.
Lendawaken lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Iku lendawaken ngaten menika. Dan setiap orang yang mau melewatinya itu pasti dalam keadaan telanjang bulat. Gak ada yang memakai baju seperti halnya ketika ia baru dilahirkan. Saat itu pula Siti Fatimah langsung menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ya Fatimah, kenapa engkau menangis begitu aku menceritakan ini? Apakah engkau takut bahwa engkau tidak akan selamat dari Shiratal Mustaqim?" Saat itu pula Fatimah menjawab, "Bukan itu yang aku takutkan, wahai ayahku. Apa yang kamu takutkan? Ketika aku hidup, aku selalu berusaha menjaga auratku, bagaimana auratku tidak dilihat oleh siapapun. Bahkan aku sendiri tidak pernah melihat auratku." Ini dawuhipun Siti Fatimah ngaten menika. Tapi bagaimana ketika nanti aku mau melewati Shiratal Mustaqim dan semua dalam keadaan telanjang bulat? Bagaimana kalau semua orang nanti itu melihat auratku, wahai ayahku? Ya, bertanya seperti itu. Jawab Rasul kados pundi? Di saat itu tidak ada orang yang menghiraukan aurat. Kenapa? Karena di saat itu ada huru-hara yang lebih besar. Bahkan dia menempatkan dirinya sendiri aja dia kebingungan. Makanya tidak ada orang yang menghiraukan auratnya orang lain. Dan tidak ada orang yang melihat auratnya orang lain di saat itu. Sehingga diberi bisarah oleh ayahnya, "Kamu nanti adalah sebagai wanita yang akan membawa bendera. Di belakang kamu semua wanita-wanita yang solihah yang akan masuk surga setelah kamu dan mengikuti jalan kamu. Kalau sudah seperti ini, wahai putriku, engkau akan memberikan satu tips buat kaum wanita agar wanita itu masuk surga. Bagaimana?" Siti Fatimah menjawabnya, "Aku hanya memberi satu tips ya Rasulullah, yaitu wanita agar masuk surga dengan satu cara. Apa? Khairun nisa man la yara rijal wa la yura rijal." Sebaiknya wanita itu wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Niku lek wanita calon surga niku ngoten niku. Bukan wanita yang suka keluar, bukan wanita yang selalu melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan sebagainya. Iki lek dawuh Siti Fatimah ngoten niku kalau kalau saking niku ten mriki kula panjenengan cinta kepada Rasulullah tanpa cinta kepada dzurriyyahnya tidak akan bisa. Kenapa kok tidak bisa? Dawuhipun Rasulullah, "Fatimah bint adun minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yubsituni ma yubsituha. Fa innal ansaba munqatiban yaumal qiyamati illa nasabi wasababi wasifri." Dari Rasulullah, Fatimah itu adalah anak atau cabang dariku. Yang biduni mayak biduha, apapun yang saat itu menyedihkan pada Siti Fatimah, apapun yang saat itu menjadikan sakit hati buat Siti Fatimah, berarti orang tersebut menyakiti hatiku. Dan barang siapa yang saat itu membahagiakan kepada Siti Fatimah, berarti orang tersebut juga membahagiakanku. Ingatlah, sesungguhnya semua nasab nanti di yaumul qiyamah akan terputus. Kata Rasul, kecuali nasabku, wasababi dan kecuali sebabku, wasihri dan kecuali sebab pernikahanku. Iki, terus mriki dadawaken kaitanipun kalih menika. Dawuhipun benjang niku yaumul qiyamah nasab sedaya nasab itu akan terputus. Kecuali nasab Rasulullah bersama dzurriyyahnya itu tidak akan terputus. Ini wasababi, sabab Rasul juga tidak akan terputus. Sabab Rasul ini contohnya kados pinten? Dan doakan kados Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan sabab? Karena putrinya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu pula beliau menjadi sababnya. Wanaswa sihri niki karena pernikahan, berarti orang-orang yang dinikahi oleh Rasulullah itu tidak akan terputus nanti di yaumul qiyamah. Iki mila saking menika wonten mriki kula panjenengan sedaya kaitanipun wonten mriku kalian dzurriyyatur Rasul, dan kita semuanya harus menghormatnya.
Tapi ingat, bukan berarti cara menghormat ini cara menghormat yang hobi. Menghormat hobi ini berikut. Menghormat seseorang wis nopo mawon ketentuan ikut salah tidak ikut, bukan itu yang dimau. Ketika mereka salah, kita harus berani untuk mengingatkan. Kalau memang dia benar-benar salah, iki mila saking menika itulah keranten napa segala sesuatu yang disandarkan dengan Rasul, sesuatu yang hina akan menjadi mulia. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya akan banyak manfaatnya apabila sesuatu itu sudah disandarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah itu dicinta oleh Allah dan cinta kepada Allah. Maksudnya pun kata sundi, kata wonten setunggaling hadis, wonten hadis qudsi kang didhawuhaken kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang dawuhipun lamma khalaqallahu ta'ala Jibril alaihi salam ala ahsani surah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril dengan seindah-indahnya bentuk. Iki lek dawuhaken wa ja'ala lahu sittu mi'ati janahin. Kagem malaikat Jibril niku kalian Allah didadosaken sayap yang bulunya di dalam bulu sayap itu tadi ada 600 bulu. Tuluhu kulla janahin ma bainal masyriq wal maghrib. Lek dawahaken panjangipun sayap niki kalau mulai masyriq ngantos maghrib, mulai bumi sing paling wetan ngantos bumi paling kilèn. Niki wulunipun suwinipun malaikat Jibril niku ngaten menika kala niki. Summa nadhara ila nafsi. Kemudian malaikat Jibril melihat pada dirinya. Niki. Faqala ilahi hal khalaqta ahsana suratin minni. Lalu malaikat Jibril saat itu pula matur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dawuhipun malaikat Jibril, "Ya Allah, jenengan niku napa nggih nyiptakne makhluk ingkang langkung sae bentukipun kados kula ngeten iki ya Allah?" Dijawab kalian Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah taala, "La, tidak. Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih indah darimu." Begitu Allah Subhanahu wa taala dawuhakenlah, faqama Jibril, malaikat Jibril ini langsung jumeneng. Wa shalla rak'ataini syukran lillahi ta'ala. Langsung jumeneng bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ndaken wonten mriki keranten syukran salat 2 rakaat. Iki malaikat Jibril bersyukur kepada Allah dengan salat 2 rakaat. Faqama fi kulli rakaatin isrina alfi sanatin. Nah, salat kalih rakaat niki kalau wau setiap satu rakaatnya niku lek ning ngadeg namung kalih 2000 tahun. Niku sak rakaat ya, kalih 2000 tahun. Kinten mriki kalih rakaat. Berarti salatipun malaikat Jibril pinten bersyukur kepada Allah sekawan 2000 tahun. Niku lek ning ngadeg sekawan 2000 tahun. Dan doakan ngaten menika para wau. Falamma faragha minas shalah. Tapi setelah selesai malaikat Jibril niki kalau rampung saking salatipun, qala Allah taala dawuhaken, "Ya Jibril, abadtani haqqa ibadati wa la ta'buduni ahadun misla ibadati." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, engkau telah beribadah dengan haknya ibadah kepadaku, dan tidak ada seorang pun yang menyembah kepadaku seperti engkau mengagungkanku, seperti engkau menyembah kepadaku." Dawuh Allah, ora enek wong ibadah kaya awakmu ngene iki gak enek ya Jibril. Nggih, mboten enten saestu kula jenengan seumure mboten enten kalih 2000 tahun. Niku sak rakaat namunan malaikat Jibril. Ki piyambake 2 rakaat sampun sekawan 2000 tahun. Itu sholat beliau seperti itu. Tapi ten mriki kalian Allah tansah dipundhawuhaken. Dawuh Allah kados pundi? Lakin yaji'u fi akhiriz zaman nabiyyun karimun habibun ilayya. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun malaikat Jibril niku ngibadahi kemudian niku mboten enten sing ibadah kados malaikat Jibril, tapi dawuh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingatlah nanti di akhir zaman.
berarti ini zaman sampun akhir. Karena didakwakan kalian Allah, yaji'u fi akhir zaman, nanti akan datang di akhir zaman. Datang siapa? Nabiyin, seorang nabi. Nabi ini memiliki sifat karimun yang mulia, habibun yang cinta ilayya kepadaku, cinta kepadaku. Begitu juga Allah cinta kepadanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan Habibullah. Dalam bahasa Arab niku kalau kata-kata Habib, Habib itu cinta di atas dari segala-galanya yang tidak bisa dipisahkan lagi. Lantas ketika seseorang mau masuk Islam, itu dia harus membaca 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kok mulai dengan suniki syahadat Rasul dibentilah, Islamnya tidak sah. Kalau tidak sebab namun asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu dihentikan, betul diterusakan, Islamnya dia tidak sah. Ini bila saking ini Rasulullah ini dijuluki kekasih Allah dengan panggilan Habibullah. Tapi Nabi Ibrahim di situ juga kekasih Allah, tapi di situ julukannya Khalilullah. Kalau Khalilullah ini boleh dawakan dia cinta, tapi suatu saat masih bisa untuk dipisah. Tapi kalau Habibullah, cintanya seseorang yang saat itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Bila saking ini kita lagu-lagu nanti nikah pengalihkan kekasih. Terus bahwa Habibi ya Nurul Ain dan sebagainya, itu menggunakan kata-kata Habibi bukan Khalili. Karena kata Habibi itu tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau saking niku didawahkan kalian Allah, dan berikut nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi yang mulia, yang cinta kepadaku. Yuqalu lahu Muhammad, disebut namanya nanti namanya Muhammad. Ini tasik zaman menciptakan malaikat Jibril. Itu Rasulullah sudah dikatakan bila saking niku tiba niku disebutaken Nabi benar munculnya di akhir zaman, tapi diciptakan oleh Allah yang paling awal. Itu dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didawahkan walahu dan baginya, bagi Muhammad, ummatun, suatu umat dha'ifatun yang sangat lemah. Nabi Muhammad itu punya umat, tapi umatnya sangat lemah. Mudhnibatun, banyak dosanya, gampang gawe dosa. Itu umat Muhammad. Yusalluna raka'ataini ma'a sahwin. Lek sholat ngono nek rong rakaat, tapi rong rakaat ki akeh laline, gampang lali. Itu umat Muhammad. Itu kali Allah saling disifati di saat itu bahwa kita semua kalau sholat itu pelupa. Nah, mila saking niku kagem kula panjenengan ketika kita sholat kok lupa, itu wajar. Tapi yang menjadi kewajaran ini tadi, kelek kula panjenengan sholat niki kalau mau supe, jangan dijadikan masalah, tapi harus tahu solusinya bagaimana. Niki sing bagus solusipun menika sholat. Kalau sakit ini akan berubah jenazah ketika kita sholat saat itu lupa, boleh, itu wajar. Kalian Allah sampun didawahkan umat Muhammad tidak sholat ini kurang rakaat akeh lali ini. Niki sampun didawahkan ngaten menika kala wa nuksonin terus kuwatah kirane lene sholat. Iki dawahkan malih bisa aten yasiratin kita sholat kurang rakaat gerdilu banget. Bisa atin yasiratin sholatin namung kalih rakaat, kathah supene, kathah kurange, wektune titik banget. Enten malih sing langkung malih napa? Wa ifkarin katsiratin, pikirane kuwatah dugi pundi-pundi. Niki sholatipun umat Muhammad. Iku lek ndawaken ngaten menika. Teksih ditambahi malih, lek ndawaken madzunubin kabiratin. Terus dosane gede-gede. Sampun nglampahi salat niku tasih nglampahi dosa ageng, padahal innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi umat Muhammad itu sudah salat tapi masih menjalankan dosa besar. Itulah umat Muhammad. Tapi dawuhipun Allah, fa izzati wa jalali
inna sholatakum ahabbu ilayya min sholatika ya Jibril. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, demi keluhuranku dan demi keagunganku ya Jibril, sungguh sholat umat Muhammad walaupun dalam keadaan seperti itu, aku lebih suka sholatnya umat Muhammad dibanding dengan sholat. Nah, itu dewakan dari Allah. Kenapa kok seperti ini? Karena kita disandarkan kepada Habibullah, karena kita disandarkan kepada kekasih Allah. Tanpa adanya Rasulullah, kita tidak bisa seperti itu. Kenapa kok dicinta? Karena saat itu Nabi Muhammad itu cinta kepada Allah dan Allah cinta pada Nabi Muhammad. Yang ini boleh sampun ada kata cinta, salah pun akan menjadi benar. Niki sampun genah melarani yo panggah di ngapura. Karena apa? Di situ muncul rasa cinta. Lalu sebab itu menikah kalau niki tiang niki buatan cinta ngoten wong sae mawon dados buatan sae. Kalau saking ini dalam keluarga itu kan muncul seperti itu. Suami istri itu kadang gitu, istrinya sing ngapusi, kadang nggih bapake sing ngapusi, bolak-balik diapusi, panggah di ngapura wae. Nggih panggah demen mawon. Kenapa? Karena muncul rasa cinta. Walaupun rumiyin tasih badine panggih niku janjine kalau kamu nikah dengan saya tak bikinin rumah, belikan mobil yang mewah, punya anak-anak yang soleh. Itu dulu ketika mau menikah. Tapi begitu nikah bener dia bisa mancing, kenten sabit, dikaikan BPKK, dikaikan sembarang. Dulu ketika mau menikah bukan itu janjinya, tapi setelah menikah tenang kok sabun ngoten kok panggah dengan baik. Gitu kok ya panggah bener, karena rasa habibun yang ada di dalam hati muncul. Allah Subhanahu wa ta'ala juga seperti itu. Karena cinta kepada Rasul, sehingga apapun yang disandarkan dengan Rasul, beliau cinta. Walaupun dengan umatnya yang saat itu sudah disifati dengan sifat-sifat semua kekurangan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala taksih tetap cinta kepadanya. Dan dalam kemudian memiliki, kenapa Pak aku cinta kepada umat Muhammad? Alasan itu dari Allah setunggal, lianna sholatahum bi amri wa sholatika bi ghairi amri. Karena umat Muhammad itu menjalankan sholat 2 rakaat dengan perintahku. Aku perintahkan untuk menjalankan sholat. Tapi engkau ya Jibril, sholat semau kamu sendiri. Kamu berdiri, walaupun saat itu kamu berdiri 20 tahun dalam 20.000 tahun dalam 1 rakaatnya. Itu kan keinginan kamu sendiri, bukan perintahku. Iku lek dawahaken ngaten menika. Lah sampun ngeten iki, malaikat Jibril niku meri datang umat Muhammad. Lek dawahaken kados pundi? Matur wonten ngersanipun Allah. Qala Jibril, ya Rabbi ma'ataitahu bi muqabalati ibadatihim. Dari malaikat Jibril, ya Allah, umat Muhammad nek salat namung sedilu, lalian, kurange kata, wektune nek gur titik, dosane akeh. Ngoten niku salat sing ngeten iki njenengan paringi balasan apa ya Allah? Malaikat Jibril lagi ini bermatur, ini sholat sing sampun ngoten niku dengan paringi balasan nopo? Lek menggawe malaikat Jibril ngoten mestine ya ora dibalas. Sholat sak pelake dhewe kados ngoten niku ge wektune nggih namung sithik, mestine mboten dibalas. Tapi ten mriki malaikat Jibril matur wonten ngersanipun Allah, umat Muhammad sing sholat ngoten niku jenengan balas napa ya Allah? Dipun jawab kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, faqala Allah ta'ala, a'taituhum jannatul ma'wa. Umat Muhammad itu walaupun sholatnya ngono kuwi tak kasih jannatul ma'wa, tak kasih surga ma'wa. Niki ngoten niku kok. Fasta'dana minallahi ta'ala ayyaraha. Lalu malaikat Jibril niki izin dateng ngersanipun Allah. Ya Allah, kula izin wonten ngersa panjenengan, kula kepengin mirsani jannatul ma'wa niku pripun ya Allah. Niki didhawuhaken fa'adinallahu ta'ala lahu.
Lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi izin pada malaikat Jibril untuk melihat Jannatul Ma'wa. Fa'ata Jibril wa fataha jami'a ajnihatihi summa tara. Dan dawahaken datanglah malaikat Jibril saat itu pula untuk ke Jannatul Ma'wa. Kemudian membuka kedua sayapnya. Niki. Fakullama fataha janahaini qata'a masirata salasata alafi sanatin. Lendawakan sayapipun malaikat Jibril dua sayap menika kalau yang dimiliki begitu dibuka niki lendawa tasik dibuka tok niku sami kali perjalanan 3.000 tahun niku dibuka tok sami kali pelakon 3.000 tahun niki wa kullama dhamma qata'a misla dzalik. Dan terus ketika malaikat Jibril niki kalau membuka sayap kemudian menutup kembali niki lendawaken kados tiyang ingkang lampah 6.000 tahun. Wa kullama dhamma qata'a misla dzalik fatara ala hada salasu mi'ati am. Nah niki lek nek bikak sak bukaan ngeten iki malaikat Jibril niku lek miber lek dawahaken 300 tahun. Niki salasu mi'ati am. Terus malaikat Jibril sampun miber ten Jannatul Ma'wa 300 tahun. Fa'ajaza wa nazala fi dhilli syajaratin wa sajada lillah. Sak sampun 300 tahun ini piyambake merasa lemah. Kemudian ia turun bersujud di bawah pohon sajada lillah. Faqala fi sujudihi. Lalu malaikat Jibril niki matur ketika sujud menika, Ilahi hal ballagtu nisfaha aw thuluthaha aw rubaha. Kula niku ingkang lampah sampun 300 tahun ngeten iki, kula niku sampun nglewati setengah Jannatul Ma'wa napa dereng ya Allah? Napa teksih pikantuk sepertiga Jannatul Ma'wa? Napa pikantuk seperempat ya Allah? Didawakan kalian Allah Subhanahu wa taala wonten mriki. Lek dawahaken faqala Allah taala, ya Jibril lautil tasalasu mi'ati alfi amin. Mau lek nemi bertasik 300 tahun. Tapi termriki seandainya engkau saat itu terbang 300.000 tahun, bukan 300 tahun, 300.000 tahun. Niki, walau atau itu kah kuwatan misla kuwatika, wa ajnihatan misla ajnihatika. Seandainya saat itu aku beri kekuatan seperti kekuatanmu ini, bisa terbang selama 300.000 tahun dan memiliki sayap yang kuat, aku beri seperti kekuatan itu tadi. Dan dawahaken wonten mriki fatirta misla matirta, dan engkau saat itu terbang seperti kamu terbang saat itu. Satu kali buka 3.000 tahun untuk 3.000 tahun. Seandainya aku beri kekuatan seperti ini dan engkau terbang seperti itu, la tasilu ila asdin min aqsarima atau itu li ummati Muhammadin, maka kamu tidak bisa menempuh 10% dari surga Jannatul Ma'wa itu tadi. 10%-nya aja tidak bisa kamu. Mila sakini kuda ngangan swarga niku mala ayn ra'at wala udunan sami'at wala khatara ala qalbil basar. Itulah sifat surga. Surga niku pripun? Boten kenging disawang, boten kenging dirungokni, boten kenging dipun angen-angen. Mila saking niku kenikmatan surga niku sedaya boten kenging diangen-angen. Lah kok kula jenengan tak saged ngangen-angen. Nah, berarti surga itu lebih indah dari itu. Berarti angen-angen jenengan niki kalau mau taksih gitu. Atas bayangan itu tiang dahipun orang itu kalau mau masuk surga cetekas mlebu tok wis dipapak 50 bidadari. Mungkin kan ngoten niku niku kisah sedaya. Tapi tasih lekas mlebu swarga niku sampun dipapak 50 bidadari. Tapi lek jenengan begitu mlebu langsung dibujur 50 bidadari ngoten jenengan badhe nenten apa? Niki lek dipirsani kaitanipun kalih niki nikmatnya surga seperti itu, apakah benar itu nikmat? Niki lek niki mila saking panganan kula panjenengan sedaya boten nutut. Tapi kalau kita sadarkan sama Allah, nututnya kados pundi? Nika didawahaken
Dawahipun napa wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dawahipun wonten mriku itu sebetulnya kenikmatan yang akan diberikan untuk umat-umat yang nanti ada di surga. Karena apa? Yang di surga itu kalau dia meminta suatu kenikmatan, kemudian saat itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia saat itu kok bersyukur dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Niki lek ndawaken dadi kuat neh balik rasa malih seakan-akan dia belum melakukan apa-apa. Ketika orang itu tadi menginginkan satu makanan yang akan dimakannya, karena nikmat dari makan itu tadi yang tiada habis. Dan dawakan begitu piyambake sampun dahar kok ngaturaken alhamdulillah. Niku lek dawaken luwe malih pengen malih. Dikasih lagi. Mungkin kok ngaturaken alhamdulillah dawaken ngaten menika. Terus apa yang saat ini dirasakan kalau itu disyukuri akan lebih nikmat lagi yang setelahnya. Mila saking menika niki kagem kula panjenengan sedaya kula panjenengan tidak bangga dengan umat dengan Muhammad niki lek doaken kula panjenengan sedaya lintu niku nggih ten mriki. Mila saking menika monggo kula panjenengan sadaya boten selalu menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa amal-amal kebaikan insyaallah. Sehingga kalau para sahabat itu banyak yang menghormat Rasul, mengagungkan Rasul, banyak yang saat itu pula dengan membaca salawat Nabi. Ada pula yang dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang pasti bila kula panjenengan semua melakukan hari kelahiran Rasul saat itu hanya dengan taqarrub ilallah. Menika kalau entah dengan apapun. Insyaallah niku ingkang saged kula aturaken. Mungkin nonton ingkang ingat-ingat sehingga didawahkan Rasulullah, barang siapa yang disebut namaku kemudian ia membaca salawat Nabi, membaca salawat kepadaku kok keliru, maka dia akan keliru jalannya menuju surga. Menuju surga jalannya keliru keblas wae ten pundi. Ini kelihatan ngoten. Terus kira-kira salawat kita itu sudah benar apa belum? Jangan mau salawat ini namun syukur malas piyambak kalau pikantuk ijazah. Iku kaitan itu kali menika lek kula jenengan sama satu hadis wonten mriku ketika ada salah satu dari sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana aku membaca salawat kepadamu ya Rasulullah? Dipun jawab kalian Rasul, kul Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kok gak dikasih siadah? Kok gak dikasih Sayyidina? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu dari orang yang tidak mau mengunggulkan dirinya sendiri. Itu merupakan satu tarbiyah kagem kula panjenengan sedaya. Kalau kita menghormat orang lain boleh kita unggulkan, tapi mengunggulkan diri tidak. Ini pun Rasulullah itu sangat patut untuk mendapatkan itu, tapi Rasulullah tidak mau mengucapkan itu. Boten kersa Sayyidina Muhammad, boten kersa. Tapi kagem kula panjenengan sedaya dengan mengucapkan kata Sayyidina itu sunnah. Karena apa? Kita menghormat beliau. Itu kata-kata syiada untuk ahli sunnah wal jamaah dan dakwah kediri. Itu kata-kata syiada. Saking menika monggo paling boten kula panjenengan sedaya ketika ada seorang yang menyebut nama Rasul, maka kita harus membaca salawat kepadanya. Karena tidak akan kalian Rasul, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang dikatakan orang yang bakhil ketika namaku disebut di sisinya, ia tidak mau membaca salawat kepadaku. Itulah orang yang bakhil. Insyaallah niku ingkang saged kula aturaken pangapunten. Alhamdulillah kalau ini kaitanipun kalian haul bersama untuk pondok pesantren Rodotul Mustafa, alhamdulillah pikantuk setunggal atau sekawan 675.500 rupiah. Ini